Mungkin didasari ketakutan seperti nasib radio-radio swasta niaga nasional yang kini sudah dalam tanda petik terlupakan, bahkan sudah tidak didengar sebagian masyarakat Indonesia. Berita menghebohkan sekaligus warning untuk para pengguna media sosial, konten kreator atau pelapak online jika gugatan yang dilayangkan oleh stasiun televisi RCTI dan iNews TV terkait izin siaran langsung atau live di platform media sosial yang kini menjadi sorotan publik di Indonesia dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Kemenkominfo menyebut adanya kemungkinan menutup fitur siaran di media sosial seperti Instagram TV, Instagram Live, dan Facebook Live. Hal ini bisa terjadi jika permohonan pengajuan undang-undang penyiaran dikabulkan. Perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin, ujar Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika PVI Kominfo Ahmad M. Ramli seperti dilansir kantor berita Antara Kamis 27 Agustus 2020. Apabila kegiatan dalam media sosial itu juga dikategorikan sebagai penyiaran, maka perorangan, badan usaha ataupun badan hukum lainnya akan dipaksa memiliki izin menjadi lembaga penyiaran. RCTI dan iNews TV meminta Mahkamah Konstitusi atau MK mengubah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Kedua stasiun televisi itu mendesak agar penyedia layanan siaran melalui internet seperti di platform media sosial juga turut diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Jika pengajuan undang-undang ini dikabulkan, jelas berbahaya. Seperti apa yang dijelaskan oleh pakar hukum tata negara Refli Harun yang dikutip dari IDN Times. Lebih jauh, pakar hukum tata negara Refli Harun mengatakan bahwa ada motif ekonomi yang dimiliki oleh stasiun televisi RCTI atas permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ke Mahkamah Konstitusi. Refli juga mengemukakan kemungkinan 3 alasan ketakutan dilayangkannya judicial review oleh RCTI dan iNews TV ini. 1. Sulit tolak kemajuan zaman. Menurut Refli, saat ini semua orang maupun bidang usaha manapun tidak bisa menolak adanya kemajuan zaman. Seharusnya kemajuan zaman itu bisa dimanfaatkan sebagai titik balik untuk bisa mencapai target-targetnya. Dulu orang menonton itu dari televisi, sekarang orang sudah bergeser ke media sosial. Kalau dulu untuk punya media butuh dana yang besar, jadi cuma konglomerat yang bisa punya media. Sekarang, anak kecil bisa punya media sendiri melalui platform media sosial yang gratis. Bahkan, punya peluang bisa mendapatkan uang. Jadi, kemajuan tidak bisa ditolak. Jelas dia. Kedua, jangan sampai pembatasan komunikasi dan memperoleh informasi jadi penghalang kreativitas. Refli juga berharap gugatan tersebut bisa ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, semua orang berhak atas komunikasi dan memperoleh informasi. Hal itu juga sesuai dengan Pasal 28F Undang-Undang 45 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 3. Live di media sosial berpotensi dilarang jika gugatan RCTI menang. Diberitakan sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo
mengatakan bahwa masyarakat tidak akan bebas lagi memanfaatkan fitur siaran langsung dalam platform media sosial bila pengujian undang-undang penyiaran dikabulkan. Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kominfo Ahmad M. Ramli mengatakan nantinya platform media sosial diwajibkan menjadi lembaga penyiaran yang berizin bila gugatan tersebut dikabulkan. Artinya kami harus menutup mereka kalau mereka tidak mengajukan izin, katanya mengutip Antara. Semoga Mahkamah Konstitusi berpihak ke rakyat yang sebagian besar kini sudah menjadikan platform media sosial sebagai kanal alternatif, bahkan sebagai kanal utama sumber informasi sehari-hari, ketika media televisi sudah tidak dianggap penyaji berita utama yang independen. Mahkamah Konstitusi juga semoga memikirkan keberlanjutan ekonomi rakyat yang mengandalkan media sosial ini sebagai senjata utama memasarkan usaha kecilnya. Bagaimana nasib mereka yang terbiasa memasarkan produknya via live streaming seperti Facebook, Instagram, dan yang lainnya? Jika semua pengguna live streaming atau konten kreator lainnya semua harus menggunakan izin, bayangkan seandainya jutaan orang mengajukan izin, apakah Kominfo mampu mengatasinya dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama dengan cara tidak membanet akun-akun mereka atau mematikan menu live streaming di akun mereka sebelum izin terbit? Bisa dibayangkan mandeknya sumber penghasilan mereka. Terlebih lagi itu adalah penghasilan utama mereka. Terhenti total, sumber ekonomi dari situ terputus bahkan mati selama menunggu proses terbit izinnya berlangsung. Dan yang namanya juga izin bisa diberi, bisa tidak. Sekali lagi, semoga MK berpihak pada rakyat. Sudah cukup raja-raja atau raksasa-raksasa menikmati kue ekonomi media selama puluhan tahun. Jika tidak siap dengan kompetisi kemajuan zaman, jangan jadikan undang-undang sebagai senjata untuk berbuat monopoli.